Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas teori pembelajaran sosial yang biasa disebut dengan modeling atau peniruan menurut Albert Bandura. Pertama-tama kita akan membahas tokohnya. Beliau adalah Albert Bandura, dilahirkan di Mountbatten, Northern Alberta, Kanada pada tanggal 4 Desember 1925. Masa kecil dan remajanya beliau habiskan di sebuah desa dan mendapat pendidikan di sana. Pada tahun 1949, beliau berpendidikan di University of British Columbia dalam jurusan psikologi. Beliau memperoleh gelar master pada tahun 1951 dan setahun kemudian beliau memperoleh gelar doktor di dalam bidang psikologi klinis. Setelah lulus, beliau bekerja di Stanford University. Berikut ini merupakan eksperimen yang sangat dikenal, yaitu eksperimen Bobodol. Dalam situasi, kelompok anak A yang disuruh memperhatikan video sekumpulan orang dewasa yang memukul boneka Bobodol. Hasilnya, mereka yang telah memperhatikan video tersebut meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa, malah lebih agresif. Kemudian kelompok anak B, mereka tidak dipertontonkan video tersebut. Hasilnya, anak-anak ini tidak menunjukkan perilaku seperti anak-anak A. Proses pembelajaran modeling terbagi menjadi 4. Yang pertama, perhatian merupakan perilaku yang dilakukan orang lain yang akan ditiru. Yang kedua, pengendapan. Setelah memperhatikan dan menirukan perilaku seseorang, individu akan menyimpan informasi yang didapat dalam ingatannya, serta mengeluarkan informasi ketika dibutuhkan. Yang ketiga, reproduksi. Kemampuan motorik suatu individu untuk menirukan suatu perilaku yang dilihatnya baik. Yang terakhir, penguatan. Merupakan penentu seberapa mampu suatu individu menirukan. Jenis-jenis peniruan terbagi menjadi 5. Yang pertama, peniruan langsung. Meniru tingkah laku yang ditunjukkan oleh model melalui proses perhatian. Contohnya, meniru orang lagi sholat dan meniru gaya penyanyi yang disukai. Yang kedua, peniruan tak langsung melalui imajinasi atau perhatian secara tidak langsung. Contohnya, anak meniru ibunya berdandan dan meniru watak yang dibaca dalam buku. Yang ketiga, peniruan gabungan dengan cara menggabungkan tingkah laku yang berlainan. Contohnya, anak meniru cita-cita atau idolanya. Yang keempat, peniruan sesaat. Tingkah laku yang ditiru hanya untuk situasi tertentu saja. Contohnya, meniru gaya pakaian di TV tetapi tidak boleh dipakai di sekolah. Yang kelima, peniruan berkelanjutan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditonjolkan dalam situasi apapun. Contohnya, siswa meniru gaya bahasa gurunya. Kesimpulan, faktor sosial dan kognitif memiliki peran penting dalam pembelajaran. Faktor kognitif berupa ekspektasi atau penerima siswa untuk meraih keberhasilan. Faktor sosial berupa pengamatan terhadap perilaku orang tuanya. Kedua faktor ini bisa saling berinteraksi dalam proses pembelajaran. Faktor lingkungan mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi lingkungan. Sekian dan terima kasih sudah menonton video kita kali ini. Kurang lebih yang mau dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!